rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat hari Jumat 8 September 2023. Saudara sekalian, untuk mengawali aktivitas hidup kita yang Tuhan sudah berikan di hari ini, kita akan membaca Alkitab, merenungkannya. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkarya di hari ke-8 bulan September ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak henti-hentinya menjaga dan melindungi kami. Engkau tidak tertidur ataupun terlelap. Matamu selalu ada mengawasi kehidupan kami. Sepanjang malam telah berlalu, pagi hari ini kami masih boleh bergerak, bernafas dan hidup dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Mengawali hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab sesuai dengan renungan harian keluarga Gemim yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 dan ayat 18. Berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan harian keluarga Gemim memberikan tema perenungan kita hari ini, kasih Allah membebaskan ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia jika diperhadapkan pada persoalan hidup yang pelik dan rumit, pasti ada rasa khawatir dan mungkin rasa takut. Apalagi berkaitan dengan masalah hukum. Jika ada kesalahan atau pelanggaran yang dibuatnya, akan menjadi beban dalam hari-hari hidupnya. Walaupun orang percaya telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, namun ia tetap manusia daging yang lemah, yang dapat lalai, lupa, dan melakukan kesalahan, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Ada orang percaya hidup dalam ketakutan karena masih sering berbuat dosa. Ada juga yang takut hartanya berkurang, tidak dihormati, kehilangan jabatan, dan lain sebagainya, sehingga tidak hidup dalam kasih yang tulus kepada sesama dan kepada Tuhan Allah. Hidup di luar kasih-Nya membuat manusia khawatir, takut, dan menjadi egois. Firman hari ini mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Jika kita hari ini hidup jauh dari Yesus Kristus dan malu atau takut menghampirinya, ingatlah, kasih-Nya tidak berkesudahan dan selalu membuka pintu bagi yang mengetok dan meminta pengampunan dosa. Tuhan tidak pernah menutup kesempatan bagi orang percaya maupun tidak percaya untuk datang kepadanya. Jika kita sungguh-sungguh bertobat dan bertekad untuk hidup baru dalam kasih-Nya, maka yakinlah kekhawatiran dan ketakutan akan hilang. Bertobatlah, karena masih ada kesempatan sebelum Ia datang kembali sebagai hakim yang akan menghukum orang yang hidup di luar kasih-Nya. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita membaharui diri, setia berdoa, merenungkan firman-Nya, dan mewujudkan kasih-Nya kepada siapa saja secara tulus dan benar. Orang percaya yang sudah diselamatkan bertanggung jawab mengabarkan kabar baik tentang kasih karunia Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai dan menolong murid-muridnya yang hidup dalam kasih dan memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik harus dimulai dari sikap menjaga kekudusan dan kerelaan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dengan demikian orang percaya yang hidup dalam kasih-Nya memberitakan kabar baik dengan hidup yang kudus dan memberikan diri menjadi saksinya, pasti terbebas dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang tetap mengasihi dan memberkati kami. Bentuklah hidup kami agar tetap teguh beriman kepadamu, sehingga terbebas dari segala bentuk ketakutan. Beri kami keberanian menyatakan kasih-Mu sampai menantikan kedatangan-Mu kembali. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Dan biarlah apa yang diperbuat oleh tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Shalom.